Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Sabni, semester 5A, mata kuliah Metodologi Penelitian, NIM 194855100, Prodi Teknik Informatika, dosen pembimbing Zainul Arifin MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penelitian variabel dan paradigma penelitian. Yang pertama, pengertian proses penelitian. Yang kedua, proses penelitian kualitatif. Yang ketiga, permasalahan. Yang keempat, rumusan masalah. Yang kelima, variabel penelitian. Yang keenam, paradigma penelitian. Yang ketujuh, menemukan masalah. Yang pertama, pengertian proses penelitian, yaitu suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah, dengan tujuan untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengontrol fenomena. Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku dan kejadian adalah benturan, dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang dapat diketahui. Penelitian didefinisikan oleh banyak penulis sebagai suatu proses yang sistematik. Yang selanjutnya, proses penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotetis. Maka hipotetis dapat diartikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu ditetapkan oleh peneliti. Meneliti adalah mencari data yang teliti, akurat. Untuk itu peneliti menggunakan instrumen penelitian. Agar instrumen penelitian dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk teks dan non-teks. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kualitatif analisis, data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial induktif. Yang selanjutnya, permasalahan dan masalah. Yang pertama itu permasalahan dan masalah peneliti. Yang kedua, rumusan masalah peneliti. Dalam rumusan masalah peneliti dibagi menjadi 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Yang pertama, permasalahan dan masalah peneliti. Masalah atau permasalahan dalam penelitian tak terlepas erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan merupakan suatu yang lumrah terjadi. Masalah atau permasalahan ada jika terdapat kesenjangan antara dasolen dan desain. Yang kedua, perumusan masalah penelitian merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali akan dilakukan riset. Perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah diperoleh dari identifikasi masalah yang sudah diajukan. Jika identifikasi masalah masih sangat luas cakupannya, maka rumusan masalah merupakan masalah spesifik yang sudah dibatasi untuk diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Perumusan masalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah yang berkenan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri.
Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Yang selanjutnya, pengertian variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Yang selanjutnya, macam-macam variabel. Yang pertama, macam-macam variabel itu ada 3. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen disebut juga variabel output, kriteria atau konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang selanjutnya, paradigma penelitian. Paradigma penelitian dibagi menjadi 2, yaitu pengertian paradigma penelitian dan pembagian paradigma penelitian. Yang pertama, pengertian paradigma penelitian. Paradigma adalah cara pandang atau melihat sesuatu yang hidup dalam diri seseorang dan mempengaruhi orang tersebut dalam memandang realitas sekitarnya. Yang kedua, pembagian paradigma. Pembagian paradigma ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, epistemologi, yaitu mempertanyakan tentang bagaimana cara mengetahui sesuatu dan apa hubungannya antara peneliti dan pengetahuan. Yang kedua, ontologi, yang berkaitan dengan pertanyaan dasar tentang hakikat realitas. Yang ketiga, metodologi, yaitu memfokuskan bagaimana cara kita memperoleh ilmu pengetahuan secara umum. Yang terakhir, menemukan masalah. Untuk menemukan masalah dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah dapat diketahui mana masalah yang penting, kurang penting, dan tidak penting, serta dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqh hadila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.